Bapak Ibu saudara terkasih, baru saja saya menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 174A yang berjudul Ku Heran Juru Selamatku. Lagu ini saudara, melodinya diciptakan oleh seseorang bernama Hugh Wilson, sedangkan lirik aslinya itu diciptakan oleh Isaac Watts, seorang pendeta gereja kongregasional di Inggris pada tahun 1707. Judul asli lagu ini adalah Alas and Did My Savior Bleed. Dalam bahasa Inggris, saudara, syair lagu ini berbunyi, Alas and did my Savior bleed, and did my sovereign die. Would he devote that sacred head for sinners such as I? Yang menarik, saudara, ternyata lirik dalam bahasa Inggris yang populer dinyanyikan di mana-mana itu sudah mengalami penyesuaian. Lirik asli yang ditulis oleh Isaac Watts justru berbunyi demikian. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die. Would he devote that sacred head for such a worm as I? Kalau menggunakan bahasa Indonesia, maka kira-kira bunyi lirik aslinya demikian, saudara. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah rajaku, bagi cacing sepertiku. Bagaimana menurut Anda tentang lirik aslinya? Saudara, orang-orang mungkin merasa tidak nyaman ketika harus menganggap diri sebagai seekor cacing. Kita memang adalah orang-orang berdosa, tetapi toh kita tetap adalah manusia yang dalam Alkitab dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masakan kita disebut sebagai cacing gitu ya. Menyebut diri sebagai cacing mungkin saja membuat seseorang merasa jijik dan menandakan bahwa dia adalah seseorang yang hidup dengan perasaan rendah diri. Tetapi saudara, terlepas dari lirik lagu yang memang berubah dan mengalami penyesuaian baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, saya justru ingin mengajak kita hari ini merenungkan apa yang disampaikan oleh Isaac Watts dalam lirik lagu ini. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 14 disebutkan, Tuhan Allah berkata, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau." Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel tengah berada dalam kuasa bangsa Babel. Di hadapan bangsa Israel, bangsa Babel itu bagaikan seekor naga yang besar dengan kekuatan yang sangat luar biasa dan tidak terkalahkan. Dalam Yesaya 51 ayat 34 misalnya dikatakan, "Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak. Dia membuangkan aku." Jadi saudara, di hadapan naga besar itu, Israel bagaikan seekor cacing yang begitu kecil, tidak berdaya, dan sewaktu-waktu bisa disingkirkan dengan mudah. Tetapi Alkitab justru berkata bahwa Allah berpihak kepada si cacing kecil Israel. Allah tidak meninggalkan dan membuang mereka, melainkan Allah justru mengulurkan tangannya untuk menolong serta memulihkan Israel. Saudara-saudara, bukankah di hadapan kuasa maut, kita pun seperti cacing-cacing kecil yang tidak berdaya? Kita begitu takluk pada cengkeraman dan kuasa dosa, dan kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi syukur pada Allah, saudara, karena Ia datang untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh tangan Kristus yang penuh kuasa. Maka untuk selanjutnya, saudara, dalam kesadaran akan anugerah itu,
Kita diajak untuk hidup bukan dengan kepongahan dan kesombongan, tetapi dengan tetap menghayati kekerdilan kita di hadapan Tuhan. Bukan berarti saudara kita kemudian hidup dengan perasaan rendah diri, tetapi sebaliknya kita hidup dalam kesadaran siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita yang bisa membanggakan diri kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Betapapun kita telah melakukan begitu banyak hal, betapapun kita telah menolong banyak orang, betapapun keahlian kita diakui, dan betapapun kita merasa saleh ketimbang orang-orang lain di sekitar kita. Seperti pendeta Isaac Watts berujar, "For such a worm as I." Mari kita terus saudara menghayati betapa kecil dan terbatasnya kita di hadapan Tuhan. Di saat yang sama saudara, mari kita pun meyakini dengan sangat teguh bahwa kita adalah cacing-cacing yang Ia kasihi. Bahwa kita yang kecil dan lemah ini tidak dipandang remeh oleh Allah. Dunia boleh memandang kita sebelah mata. Dunia boleh memandang kita bahkan dengan jijik. Tetapi tidak dengan Allah. Kita sebenarnya terus bergerak dan menggeliat dalam tanah anugerah Allah yang subur, yang senantiasa memampukan kita untuk hidup dalam sukacita, bukan hanya saat ini dalam hidup kita yang sekarang, tetapi juga dalam hidup yang akan datang. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Semoga keyakinan dan janji Allah ini membuat saya dan saudara tetap kuat berhadapan dengan dunia yang besar, yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Karena kita tahu betapapun kecilnya kita, Allah mengasihi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena di tengah segala keterbatasan kami, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya di tengah berbagai tantangan dan derasnya gelombang kehidupan, kami tetap kuat di dalam cinta-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.